selanjutnya ada berita terkait Bakri Capital yang jadi investor baru genggam 6% saham Astrindo ya atau BP ya, dimana kalau misalnya my friends lihat beberapa waktu terakhir ini harganya mengalami kenaikan dan kemarin harganya terus melanjutkan momentum positifnya ya my friends ya. Baik lagi saat ini BP tidak ada di active watchlist kita hanya update dari sisi berita yang ada ya my friends supaya ada gambaran. Di sini disebutkan bahwa perusahaan holding investasi dari grup Bakri itu membeli 6% saham BP di harga transaksi 248 dan dituntaskan pada Selasa kemarin transaksinya. Dan jenis transaksi ini adalah pembelian dengan status kepemilikan saham langsung, tujuan transaksinya adalah investasi. Nah, ini kalau misalnya my friends perhatikan, harga pembeliannya memang jauh di bawah dengan penutupan harga kemarin ya, di mana kalau kita lihat harga pembeliannya itu dealnya di 248 ya, sedangkan harga kemarin sudah berada di angka 318. Terus juga kalau misalnya kalian perhatikan dari sisi keterbukaan informasi, di sini kalau misalnya sebelum Bakri Capital itu masuk, kalian bisa lihat di laporan bulanan registrasi pemegang efek dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP, ini ada PT Indo Tamba ya, di mana kepemilikannya itu adalah 19,39% per 30 Januari 2026 karena update terakhir adalah Januari 2026. Di sini ada Michael Wong 0, sekian persen, ini kecil sekali, dan juga ada atas nama PT CGS yang di Securities ya, ini sebesar 12,7%. Nah, sisanya itu adalah kepemilikannya adalah masyarakat sebesar 67,91%. Nah, dari sini kalau my friends lihat siapa pengendalinya? Karena kan kalau dilihat di sini kan masyarakatnya yang lebih dominan ya, 50% lebih ya, my friends. Di sini terlihat bahwa pengendalinya itu ada di PT Indo Tamba. Dan seperti informasi yang tadi dijelaskan oleh tadi saya jelaskan bahwa investasi yang dilakukan sama Bakri Capital masuk ke BP ini mereka bukan menjadi pengendali ya. Jadi pengendali sejauh ini belum ada informasi, tapi terakhir masih PT Indo Tamba. Nah, kalau kita coba gali lagi lebih lanjut berdasarkan ultimate beneficial owner-nya siapa, sini my friends bisa cek juga bahwa di sini pemilik manfaat terakhir itu adalah Bapak Halim Yusuf ya. Jadi kalau misalnya my friends tanya siapa sosok ini juga yang menjadi UBO-nya di Sahambul ya, yang memang beberapa waktu terakhir ini naik kencang banget ya my friends ya. Jadi baik lagi nih, kalau untuk berita seperti ini buat my friends yang sudah punya, tolong diperhatikan kalau perusahaan seperti Bakri Capital itu time horizon-nya itu bukan kayak trader ya yang masuk sehari besok langsung keluar gitu. Ini jangka panjang, mungkin bisa bertahun-tahun. Jadi kalian kalau memang mengikuti narasi seperti ini, kalian harus pastikan time frame itu sangat panjang sekali. Tapi kalau misalnya mengejar momentum, kalian harus perhatikan harga pembelian di harga 248, di mana itu jauh dari harga pasar sekarang. Pasti volatilitas pasti akan terjadi nih kalau misalnya pasar sudah membaca berita seperti ini. Jadi volatilitas jangka pendek itu suatu hal yang nggak bisa dijauhi ya kalau melihat berita seperti ini. Dan kalau misalnya dilihat juga apakah ini akan bisa jadi katalis positif nggak selanjutnya? Nah, ini harus dicek lagi nih. Nanti ke depannya dari CBP ekspansinya akan seperti apa dan apakah Bakri Capital akan menambah posisi ke depannya lagi atau tidak. Itu yang kurang lebih narasi-narasi yang harus kalian perhatikan kalau kalian sekarang punya posisi atau berminat untuk ambil posisi di saham BP. Itu update dari saya, saya sampaikan ke Yudi. Terima kasih Pak Fat untuk insights-nya pagi ini. My friends, tadi sudah dibahas ya update dari PTRO seperti apa dan juga dari galangan kapal ya salah satunya yang